Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tugas 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual modul 1.3 menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Teguh Purwantari, dan yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Fauzi. M. Ridwansyah, CGP Angkatan 9, Jakarta Selatan. Maju terus pendidikan Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak. Pada aspek inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan suatu metode, yaitu metode Bagja. Metode Bagja sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah B. B di sini dapat dipahami sebagai buat pertanyaan. Pertanyaan utama yang digunakan sebagai penentu arah dari perubahan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah A. A yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini akan menuntun atau mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun dalam unsur yang sama. Selanjutnya adalah G. G di sini yaitu gali mimpi. Pada tahapan ini, komunitas sekolah, yaitu kepala sekolah, guru dan siswa, akan menggali mimpi sebagai keadaan yang ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pada tahap ini membantu transformasi rencana agar dapat menjadi nyata. Visi. Pada hal ini, visi saya yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berempati, bertanggung jawab, dan dinamis menuju profil pelajar Pancasila. Dan untuk prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan motivasi dan kreativitas para peserta didik melalui pemanfaatan aspek teknologi terkini. Pada tahap Bagja, yaitu prakarsa perubahan, pertanyaan yang dimunculkan terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana cara mengembangkan motivasi dan kreativitas belajar para peserta didik melalui pemanfaatan aspek teknologi. Nah, hal ini berhubungan dengan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan secara berkala. Kedua, membuat forum diskusi dengan pimpinan dan rekan sejawat. Tiga, mencoba mencari referensi dan praktik baik tentang cara mengembangkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui teknologi. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Nah, di sini dalam aspek pertanyaan dan juga aspek daftar tindakan penyelidikan meliputi dalam aspek pertanyaan
1. Siapakah pendidik yang ahli di bidang teknologi kekinian dalam kesehariannya memanfaatkan teknologi tersebut di dalam kegiatan kelas? 2. Bagaimana menentukan media atau teknologi pembelajaran yang baik sehingga mengembangkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Ketiga, teknologi pembelajaran apa yang baik digunakan? Dan untuk daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama adalah menemukan referensi tentang tokoh pendidik yang ahli di bidang teknologi kekinian. Kedua, mencari referensi berupa suatu media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan mengembangkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Selanjutnya adalah G atau gali mimpi, yang meliputi aspek pertanyaan dan juga daftar tindakan penyelidikan, yaitu yang pertama adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat mengembangkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada pendidik lainnya. Ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama adalah merencanakan dan membuat lembar observasi tentang motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Kedua, berkolaborasi dengan tim di bawah Wakasek Kurikulum untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, mencari berbagai macam referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berpotensi. Selanjutnya adalah tahap J atau jabarkan rencana, yang meliputi pertanyaan dan juga daftar tindakan penyelidikan, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah apa yang bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi. 3. Bagaimana cara atau usaha untuk menjaga keberlanjutan dari manfaat teknologi agar dapat maksimal di dalam pembelajaran. Dan untuk daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama adalah membuat suatu perangkat pembelajaran, instrumen, dan juga lembar kerja peserta didik yang baik. 2. Membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan karakteristik peserta didik. 3. Memberikan peserta didik suatu reward yang memiliki nilai motivasi dan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya adalah tahap A atau atur eksekusi, meliputi dari pertanyaan dan juga daftar tindakan, yaitu yang pertama adalah siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan siswa berakhlak dan kreatif terhadap teknologi. 2. Siapa yang bertanggung jawab mensupervisi agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dan aspek daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Mengajak rekan guru lain seperti kepala sekolah untuk mengobservasi sekolah setiap bulan sekali. 2. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang sesuai dengan materi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.